نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Melanjutkan kajian nasihat-nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi selama bulan Ramadan sampai kepada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an Qala radhiyallahu an al-'arifin billah yatamatta'una bina'im ahli al-jannah. Al-'arifin billah yatamatta'un bina'im ahli al-jannah wa'adhum fi hadhihi al-hayah wa la yawbitun na'im al-jannah inda na'imih. Yaqulu qailuhum in kana ahlul jannah ala ma nahnu alaihi innahum lafi 'aishin thayyib. Al-'arifin billah, orang-orang arifin billah itu yatana'amun, selalu merasakan nikmat kayak kenikmatannya penduduk surga. Padahal mereka adhum fi hadhihi dunya, padahal mereka masih di dunia ini katanya. Wala yawbitun na'imul jannah inda na'im. Sedikit pun mereka tidak kehilangan. Sedikit pun tidak kehilangan sama sekali nikmat-nikmat surga yang mereka rasakan. Sampai salah satu orang-orang arifin billah ini, para aulia itu ada yang ngomong, inkan ahlul jannah ala ma nahnu alaih, andai kata yang dirasakan oleh penduduk surga itu seperti yang kita rasakan selama di dunia ini, innahum lafi 'aish, oh berarti enak ya hidup di surga itu. Kalau di surga kenikmatannya seperti yang kita rasakan selama di dunia, katanya orang aulia arifin billah itu, oh berarti enak di surga. Masya Allah. Ya apa kehidupannya mereka itu, orang-orang arifin billah itu ya apa? Sujud, tilawah, zikir, muzakarah, munajat. Kalau mereka merasakan nikmat dalam tahajud sebagaimana yang kita rasakan tahajudnya, nikmatnya selama di dunia, oh berarti enak. Kalau kehidupan di surga seperti ini, seperti kehidupannya orang-orang arifin itu, ngajinya, sholat, oh berarti di akhirat enak. Radhiyallahu anhu ajma'in. Berarti kehidupannya orang arifin itu, sujudnya, sholatnya itu termasuk nikmat yang sangat besar. Seumpama tidak ada nikmat seperti itu di surga, maka katanya mereka lebih nikmat yang di dunia yang mereka rasakan, karena mereka bisa sujud kepada Allah Subhanahu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yakni katanya Habib Al-Habsyi, annal 'arif billah ya'wi ilal jannah fi lailatihi fa yabqa fid dunya wa huwa fil jannah. Katanya Habib Al-Habsyi, yakni orang-orang arifin billah itu, mereka itu sudah ya'wi ilal jannah, seakan-akan mereka itu sudah masuk ke surga. Di mana? Ketika mereka itu merasakan khaufa maqama rabbih, ketika mereka itu merasakan takutnya kepada Allah di dalam sholatnya, menahan nafsunya gara-gara ingin mencari ridhonya Allah. Fa innal jannata, oh orang-orang yang seperti itu, yang menahan nafsu, yang takut kepada Allah, ibadah kepada Allah, tempatnya surga. Berarti secara tidak langsung orang itu ketika dia itu ahli sholat selama di dunia, kalau orang itu ahli takut kepada Allah, ahli menahan nafsu, itu kehidupan yang akan dinikmati di surga nanti. Makanya mereka itu orang-orang arifin, katanya Habib Al-Habsyi, ya'wi ilal jannah, sama halnya mereka itu masuk ke surga, sudah masuk ke surga,
fi lailatih, ketika mereka masuk ke malam hari, ketika sholat kan takut kepada Allah, kembali kepada Allah, itu surga itu. Fayabqa fid dunya, padahal masih hidup di dunia, sudah merasakan kenikmatan surga. Karena kenikmatan surga bagi mereka hal-hal semacam itu. Wa huwa fil jannah, masih ada di dunia tapi mereka sudah merasakan surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ma wasal ila maqam min hadhil maqamat illa in ra'athu inayatullah. Dan seseorang, katanya Habib Al-Habsyi, tidak akan merasakan magom, tingkatan semacam ini, mendapatkan kenikmatan surga itu selama di dunia ini, kecuali orang-orang yang diberi inayah oleh Allah, pertolongan oleh Allah, memang murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena banyak orang yang sholat tapi laisa min sholatihi, orang yang puasa laisa min siyamihi, orang yang gini-gini banyak, tidak banyak orang yang sholat tapi gara-gara sholatnya hanya mendapatkan siksa. Banyak orang yang puasa tapi gara-gara puasanya dia hanya menghasilkan lapar dan haus, tidak oleh pahala. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dijaga. Dimurni inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang hamba itu harus tetap terus meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan jangan sampai dia tuh merasa ibadahnya sudah bagus karena tidak ketemu ibadah kita itu. Terus tidak boleh seorang hamba itu putus asa gara-gara ibadahnya, saya tidak ikhlas, tidak bagus ibadah saya, akhirnya tidak ibadah, ya tambah jelek ini sudah. Nanti seperti itu. Inayah minallah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena kalau bukan anugerah inayah, seseorang itu berusaha, kalau barengan nanti dengan usahanya itu, ketika seseorang itu berusaha terus, mungkin ada satu waktu nanti kebarengan sama nadhrah dari Allah, anugerah, rahmat, kasih sayangnya Allah, Allah memandang dia dengan pandangan rahmah. Mungkin dari satu waktu itulah, dari satu titik itulah akhirnya dia sampai nanti kepada Allah, ketarik, akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau orang itu tidak ada usaha sama sekali, pada detik yang mana yang mau ditarik nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita seorang maling nyolong di Umay Wali. Banyak cerita. Katanya dalam beberapa cerita ada yang maling pernah nyolong di rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, ada maling yang pernah nyolong di rumahnya siapa. Walhasil ada cerita maling nyolong di rumahnya wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke rumahnya wali ini, nyari di mana tempatnya harta ini, di mana katanya. Dicari. Di ruang tamu nggak ada harta yang istimewa. Di ruang ini pokoknya walhasil akhirnya sampai ke satu kamar terbuka, nggak ada pintunya. Setelah dilihat-lihat, ini kayak kamar isinya ada kitab-kitab, ada sejadah, kayaknya ini tempat ibadah, bukan kamar tidur. Di kamar itu ada lemari. Dilihat, masuk akhirnya dia, nggak ada pintunya ini. Ono lawangi. Masuk yang kamar itu, akhirnya didelok ono lemari. Lemari itu akhirnya dibuka, ada harta, ono barang berharga. Diambil sama dia, dimasukkan karungnya, mau kabur dia. Ketika balik badan dari, misalkan di sini lemari ya, berarti ngadep ke selatan ya, balik badan ngadep ke utara, pintunya di sana itu hilang. Lawangnya itu hilang, mari nyolong iki lawangnya hilang. Bingung. Diraba tembok, rata semua, nggak ada pintunya, nggak ada lubang, nggak ono jendela, mang masuk ono lawang, ono jendela. Habis nyuri dicari, jendela nggak ada, pintu nggak ada. Bingung dia. Digerayai ya, tembok itu digerayai, dikelilingi, diraba-raba semuanya, nggak ada lubang sama sekali. Nangis dia, ya apa itu, bingung. Akhirnya dia berinisiatif, tak balik, harta colongannya
dikembalikan ke lemari. Akhirnya dikembalikan ke lemari, ditaruh ke lemari. Ketok mana? Mari harta ini ditaruh di lemari, pintunya ketemu, jendelanya ketemu, ditengeri. Itu pintu yang lurus. Balik dia ke lemari, diambil langsung lari, hilang lagi pintunya. Jendelanya hilang. Air disilang, apa dikek tengeran. Dibalik no, metu wong ini. Isa metu. Setelah dikembalikan hartanya bisa masuk, bisa keluar. Masuk lagi dia, dikasih tanda. Pokoknya di sini, dikasih sandal. Sandal apa gitu ya tanda. Pokoknya ini pintu. Dibalik no, harta diambil hartanya, lari dia ke pintu tadi, ke sandalnya. Yang mana sandalnya sudah di depan pintu. Tinggal metu tok. Nggak iso, ditembus nggak bisa. Tembok. Bingung dia, bingung. Akhirnya nggak nyolong wis. Mau kabur, mau pulang. Mau pulang keluar dari tempat ibadahnya satu wali itu, nggak nemu pintu lagi. Rumah itu nggak ada pintunya. Dia tadi masuk dari pintu depan, hilang pintunya. Bingung dia, bingung, nangis dia. Sembunyi di belakangnya lemari tadi. Akhirnya si wali ini datang ke tempat ibadahnya itu. Kembali ke tempat ibadahnya, munajat, doa. Akhirnya setelah doa, subhanallah, tiba-tiba ada orang datang ke wali ini. Ada orang datang karena para aulia itu bisa bertemu, sesama arwahnya itu bisa bertemu. Ternyata yang datang ini salah satu wali abdal. Wali abdal itu yang menjaga beberapa penjuru mata angin. Ada berapa arah itu, ada wali abdalnya masing-masing katanya. Wali abdal ini laporan, ya wali Allah, ada satu wali yang meninggal. Cepat segera sampean tentukan siapa penggantinya katanya. Oh ya wis. Manusibatil wilayah illa fi jawfil lail. Dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya wilayah kewalian itu akan Allah limpahkan kepada seseorang yang dipilih hanya terjadi di malam hari. Wong itu diangkat jadi wali malam hari. Itu termasuk salah satu keistimewaannya malam hari. Makanya qiyamul lail, tangi sewengi ibadah, diisi kelawan kebaikan, itu termasuk ibadah yang sangat istimewa. Keafdolannya itu sangat banyak, fadhailnya itu sangat banyak. Nah, sampai kewalian itu tidak akan dilimpahkan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali di malam hari. Akhirnya wali tadi ketika dilapori seperti itu, ya ngomong langsung, ya wes itu wes di belakang lemari itu yang kita angkat jadi wali. Di belakang lemari, kaget maling ini, tambah nangis. Ayo, Pak, cung, keluar cung. Keluar ya. Nangis. Sampai dari mana? Dari sini. Ya wes silakan, mandi, wudu, sholat tobat, langsung diangkat jadi wali. Inayah, anugerah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah dari sini. Cuman kita ambil inayahnya ya. Karena seseorang itu kalau sudah dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, Umar. Kalau seseorang itu sudah dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sini. Seseorang itu kalau sudah dapat inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi, dia itu akan mendapatkan kenikmatan yang enggak bisa diraih kenikmatan itu dengan ibadah atau dengan usaha yang kalian kerjakan. Akhirnya jadi wali. Barokah, ya dapat barokahnya wali itu. Padahal datang dia tuh dalam keadaan niat jahat, tapi gara-gara masuk ke lingkungan yang baik, oleh Allah dikasih fadhil, dikasih anugerah, oleh Allah dikasih keistimewaan. Allah radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kau niki lek kate nyolong, ojo nyolong di omahe wong biasa, rugi. Nyolong di omahe wong soleh, paham? Rumah ustad, rumah kiai, rumahnya Habib jangan, rumah.
Jadi seperti itu. Subhanallah, banyak para ulama yang menceritakan cerita ini diambil dari beberapa sisi. Ada yang ngomong barokah dekat dengan aulia seperti itu. Ada yang ngomong keistimewaannya malam hari seperti itu. Sampai orang yang datang dalam keadaan jelek pulang jadi wali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya gara-gara mereka itu dapat inayah dari Allah, pertolongan dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dakhal fi hizbihil muflihin. Masuk akhirnya. Kalau sudah dapat inayah dari Allah, masuk mereka itu ke hizb, ke golongannya orang-orang yang dicatat muflih oleh Allah. Beruntung oleh Allah, dicatat beruntung oleh Allah. Dicatat wong-wong sing bejo. Orang-orang saya bejo, saya becer. Sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Salak sabilal muttaqin, gara-gara sudah diinayah oleh Allah, dinazra oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia tuh masuk ke golongannya orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang bertakwa. Waqala radhiyallahu an, kunna, katanya Abi Al-Habsyi juga. Kemudian dan nasihat berikutnya, kunna fi asrina hadza nusyahid rijal ikhwan fillah wa ashab akhyar. Alhamdulillah, katanya Habib, kita di zamannya kita ini, zamannya Habib Al-Habsyi ya, kita masih bisa nututi, menyaksikan langsung orang-orang apa? Orang-orang yang fillah, saudara-saudara yang bahu membahu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang akhyar, pilihan-pilihannya Allah, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Habib. Al-wahid minhum yunhiduk lil a'malis salih, yang mana mereka orang-orang soleh itu, orang-orang akhyar itu. Nah ini catatan dari Habib. Orang-orang soleh itu, orang-orang akhyar itu, yunhiduka, bisa membuatmu bangkit lil a'malis salih, untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Memang dalam satu hadis diterangkan, suatu ketika Rasul itu ditanya, siapa waliullah itu ya Rasulullah? Orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang pilihannya Allah itu siapa? Idza ru'u dzikirallah, katanya Rasul. Orang yang ketika kamu melihat mereka, orang ketika kamu melihat mereka itu bisa membuatmu ingat kepada Allah. Duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, melihat mereka itu bisa membuatmu tumbuh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Delok pingin sholat, langsung mulai ku cakang sholat. Delok ngurungokno nasihate, ngurungokno, delok akhlaki, ngelihat tok, membuatmu itu bangkit lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali. Wal akhlaqil hasanah haluhu wa magaluh, katanya. Alhamdulillah, kita bertemu dengan orang-orang yang punya akhlak yang baik dalam ucapannya, dalam tingkahnya, dan lain semacamnya, kata Habib. Bimujarradi ru'yatihim yunshitul kaslan, katanya Habib. Banyak orang itu hanya dengan melihat tok, akhirnya orang-orang yang malas itu bisa semangat lagi. Orang-orang pilihannya Allah itu hanya dengan melihat saja itu bisa membuat orang yang malas itu bangkit lagi. Ada Al-Imam siapa? Bil Faqih Al-Habib Abdullah bil Faqih, Abdullah bin Abdurrahman kalau tidak salah, Sahibur Rasyafat. Beliau tuh ngomong, yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad udimu fi asrina wa jallu fagullahum kalla wa gallu fagullahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali, katanya. Banyak orang itu sekarang yang ngomong yaqulu qaumun an hudahum dhallu. Tidak bisa kita sekarang dapat petunjuk, nemukan orang-orang yang soleh, nemukan orang-orang yang istimewa. Tidak ada zaman sekarang yang bisa membuat kita itu dapat hidayah. Kayaknya nggak ada zaman sekarang, katanya. Banyak orang yang di zamannya beliau ini, berapa ratus tahun yang lalu, qad udimu fi asrina wa gallu, di zaman kita ini sudah tidak ada. Udimu, sudah nggak ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, arifin billah, yang bisa membuatmu bangkit, tertarik, akhirnya dekat dengan Allah. Kayaknya tidak ada, katanya. Wagollu, sedikit kayaknya. Dijawab oleh beliau, fagullahum, kasih tahu kepada orang yang berpendapat seperti itu, kalla, tidak seperti itu. Walakin jallu an antarahum a'yunul juhali,
Nggak seperti itu. Mereka itu tetap ada, walakin jallu, tapi jarang bisa dilihat oleh mata-mata orang yang bodoh. Antarahum a'yunul juhali, mata-mata orang yang bodoh tidak bisa melihat. Orang seperti itu tetap ada sepanjang zaman. Fakaifa yakhlu alamus syahadah, katanya. Anhum wahum fina hudatil gadah. Qad hafizallahu bihim ibadah wasanahum min sairil ahwali. Kaifa yahlu alamus syahadah, alam yang nyata enggak. Kaifa yahlu, bagaimana kosong dari orang-orang seperti itu? Enggak mungkin kosong. Anhum wahum fina hudatil gadah, keberadaan mereka itu di tengah-tengah kita, katanya Syahibur Rasafat ini. Hudatul gadah adalah huda, orang yang bisa memberi petunjuk bagi kita. Gadah, orang-orang figur yang patut kita ikuti, yang perlu diikuti. Kaifa yakhlu, tidak mungkin kosong orang semacam itu kan. Qad hafizallah bihim ibadah, dengan keberadaan orang semacam itulah akhirnya Allah menjaga hamba-hambanya ini. Gak ada paku-paku seperti itu, hancur bumi ini. Wasanahum min sairil ahwali, dan dengan keberadaan mereka lah Allah menjaga makhluk ini semua min sairil ahwal, dari segala macam bahaya. Tidak mungkin kosong orang seperti itu. Cuman mata kita yang nggak bisa ngelihat, karena mata kita ini mata-mata yang bodoh. Orang semacam itu tidak mungkin kosong sepanjang zaman. Jadi udah tidak bisa. Ya zaman dulu, zamannya Kiai Hamid gampang ngaji sama Kiai Hamid, semangat, orang banyak yang soleh. Tidak salah. Setiap zaman pasti ada. Fa inna sagi bagi, karena zat yang maha menuang menjadikan insan pilihan yang seperti itu di zaman dulu sampai kapanpun tetap ada. Zat yang maha menjadikan sahabat itu mulia sampai sekarang tetap ada, tetap satu. Paham? Tak mungkin kosong. Walakin jallu antarahum a'yunul juhali, hanya mata-mata orang yang bodoh yang tidak bisa melihat. Jangan ngomong tak ada, tetap ada. Makanya ru'yatuhum yunshitul kaslan, dengan melihat orang-orang seperti itu, dilihat itu bisa membuat orang itu semangat, senang ibadah. Pulang dari ketemu misalkan kemana, ke majelisnya ketemu, ya Allah, ngelihat, Masya Allah, hati itu terenyuh. Kowe ono sing nyeresep ngono nyang ati, mulai akhirnya sholat khusyuk. Makanya itu penting, makanya kumpul sama orang soleh ini penting. Makanya disebutkan di Al-Quran, ada salah satu guru kami pernah menerangkan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pertama Allah menyebutkan keimanan, urusan tauhid. Yang nomor 2 takwa. Kamu disuruh beramal supaya imanmu kuat. Tapi ada di situ ajaran juga yang Allah ajarkan, dan Allah tekankan ini. Apa katanya Allah? Kunu ma'as shadiqin. Ternyata ada pelajaran di situ. Yang mana ketika pelajaran ini dikerjakan, anjuran yang dikerjakan oleh seorang hamba bisa menyebabkan iman dan takwa itu semakin kuat. Apa? Kunu ma'as shadiqin. Duduklah, dekatlah dengan orang-orang shadiqin, orang-orang soleh, para aulia, orang-orang yang ngajak kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ternyata kalau orang-orang shadiqin, orang-orang solihin itu nggak ada efeknya. Allah mewujudkan mereka di muka dunia, tidak ada efeknya. Tidak mungkin Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sholihin. Ada runtutannya. Nabi tidak nututi kita. Siddiqin repot kita nyari orang-orang siddiqin yang sultanul aulia dan repot. Syuhada repot, orang yang sungguh-sungguh mujahadah membela agamanya Allah. Jarang. Sholihin banyak orang-orang soleh di zaman kita. Setiap tahun, setiap zamannya ada orang-orang soleh. Kalau nggak ada efeknya, nggak mungkin disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya penting. Ternyata dengan duduk dengan mereka itu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Disebutkan dalam beberapa keterangan seperti itu. Makanya disebutkan hanya melihat tok kadang orang itu bisa bangkit mana. Makanya Shahibul Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari nyebutkan, la tashhab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allah magaluhu. Makanya kita itu ketika berteman, cari teman yang baik. Janganlah kamu itu berteman dengan orang
la yunhiduka, yang enggak menyebabkan dirimu bangkit. Kamu berteman dengan orang, ternyata ketika bergaul kamu lihat dari sifat-sifatnya, akhlaknya, tingkahnya, keberadaannya. Keberadaan nyata orang itu tidak menyebabkan kamu bangkit. Ojo dikoncoi. Carilah orang yang ketika kamu melihat pekerjaannya orang itu, akhlaknya orang itu bisa menyebabkan dirimu semakin baik di sisi Allah. Wala yadulluka 'ala Allah magaluh. Atau kalau halnya enggak baik, keberadaannya enggak baik, tingkahnya enggak baik, magolnya, omongannya tidak bisa membuatmu semakin dekat dengan Allah. Jangan ditemani. Carilah teman yang bisa membuatmu semakin dekat kepada Allah, yang menunjukkan dirimu membuatmu dekat kepada Allah dengan apa? Tingkahnya atau kalam atau omongannya. Itu teman nih, kalau ada orang seperti itu koncono, cekelono. Paham? Nah. Kunu ma'as-shadiqin. Doa apa penting lagi, Rek? Pentingnya lagi apa ya? Apa dalam Al-Qur'an nyebutkan ya? Kita itu harus kumpul dengan orang-orang shadiqin, itu penting. Bahkan Nabi itu dalam beberapa doanya beliau itu, ini pelajaran bagi umatnya. Tidak mungkin lah Nabi itu pengen kumpul dengan orang soleh, tidak mungkin, karena Nabi itu paling solehnya orang soleh. Mana ada ceritanya Nabi itu pengen kumpul sama para anbiya? Tidak mungkin. Para anbiya itu pengen kumpul sama Nabi, tapi Nabi ngajarkan. Ada dalam salah satu doanya Nabi itu, Nabi sering doa, ini dibaca biasanya doa fajr. Apa? Allahumma rzuqna sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazilas suhada wa sabra ala ada wa murafaqatal anbiya, katanya Rasulullah. Nabi itu doa, ya Allah jadikan saya seperti ini, seperti ini. Terakhir Nabi ngomong, ya Allah tolong beri kesempatan saya nanti Allah murafaqatal anbiya, kumpul dengan para nabi, ya Allah. Padahal seluruh nabi ku pengen kumpul sampai siapa? Nabi Muhammad. Yang punya bendera satu-satunya nanti Nabi Muhammad. Loh, ini Nabi enggak. Ya Allah berilah kami nanti kumpul dengan murafaqatul anbiya, Aisyah suada wan nasr ala a'da wa murafaqatul anbiya. Ya Allah kumpulkan saya nanti dengan para nabi. Pengen kumpul dengan para nabi. Tawaffani Nabi Musa dalam ayat Al-Qur'an disebut tawaffani musliman, ya Allah tolong nanti ketika wafat saya alhiqni bis. Loh, kenapa kok dijadikan prioritas? Ya Allah pertemukan saya nanti dengan orang-orang soleh sebelum saya, ya Allah, katanya. Asarnya besar. Nabi ngajarkan, apalagi kita kok tidak mau kumpul sama orang soleh sebelum kita. Ya apa? Cinta sama orang soleh bid'ah misalkan, tidak boleh. Naudzubillah, sama kita itu disalahkan gara-gara kita itu cinta sama aulia, cinta sama orang soleh. Tidak apa-apa, itu kesalahan yang paling kita cintai dan paling wajib kita kerjakan. Tidak ngurus. Imam Syafi'i sampai ngomong, ingkan hub'al Muhammad, kalau seumpama cinta sama keluarganya Nabi Muhammad tuh, anak apa, ahlul baitnya Nabi Muhammad tuh dianggap dosa, dzambun, fadzaka dzambul ladzi la atufi, itu adalah dosa yang mana aku tidak akan tobat sama sekali. Lek pancen cinta kepada ahlul bait itu dianggap dosa, itu adalah salah satu dosa yang mana aku tidak akan pernah tobat sama sekali. Karena dosa wis dosa. Kalau yang cinta kepada orang soleh dianggap dosa, tidak apa-apa, itu dosa yang aku tidak akan pernah bertobat. Lebih baik aku berdosa tapi mencintai mereka daripada aku gak berdosa tapi tidak mencintai mereka. Paham? Itu pentingnya. Dekat dengan orang soleh itu penting. Jadi seperti itu. Cukup Al-Quran dan doanya Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Wa tagawa wa tughwa himmatu ala nasyril ilm. Gara-gara cinta sama orang soleh, dekat dengan orang soleh itu akhirnya orang itu nanti semakin giat amal soleh dan semacamnya, tumbuh. Ente buktikan saja. Jadi seperti itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Qala radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.